semuanya, perkenalkan nama aku Safa Aziara, NIM 2022310022 dari Prodi BK kelas A Universitas Muria Kudus, dan rekan saya. Halo, perkenalkan nama saya Nabi Jodiananta. Sini saya sebagai penabuh gamelan Barungan. Dalam konseling multikultural ini, saya akan membawakan tradisi atau budaya yang ada di Kota Kudus ini, yaitu barongan, dan saya bersama salah satu pemain gamelan di barongan. Oke, pertanyaan pertama, apakah terdapat cerita yang terkait dengan asal usul barongan? Ada. Ya, boleh diceritakan. Ya, Barungan sendiri adalah simbol dari Singo Barong Sirajautan, ya Pak. Atau di Jawa bisa disebut makan barong. Kalau barong itu simbolik dari kata barung yang sangat besar. Sedangkan kalau Barungan sendiri juga ada kata baro-baro yang artinya orang Jawa itu dangyak-dangyak atau berjalan berbarengan. Nah, kapan kira-kira budaya barongan masuk dan mulai berkembang di Kudus? Konon katanya dari sesepuh di desa sini itu, maksudnya budaya Barungan sendiri sudah dari zaman ratusan tahun yang lalu, atau sejak untuk penyebaran Islam juga di desa sekitar sini atau wilayah sini. Apakah terdapat perubahan-perubahan yang signifikan dalam bentuk kostum atau musik mengiring barongan di desa ini? Kalau untuk perubahan itu tidak ada ya Pak, soalnya dari zaman dulu itu turun temurun, jadi untuk spesifikasinya perubahan itu tidak ada, sama saja untuk barungannya, bentuknya juga gamelannya itu sama semua. Berarti dari dulu sampai sekarang nggak ada perubahan ya, Mas? Nggak ada. Selanjutnya, apakah ada tokoh penting atau siapa yang berperan dalam melestarikan dan mengembangkan barongan ini? Konon dari orang terdahulu ya Pak, orang-orang tua atau sesepuh pemain barungan itu konon katanya dulu barungan sendiri itu diciptakan oleh Ki Gede Lorang dan Ki Gede Getas untuk sebagai alat dakwah ya di masyarakat, juga hiburan rakyat. Oke. Selanjutnya, siapa saja yang terlibat dalam pertunjukan barongan di desa ini atau di Kudus ini? Ya, ada pemain barongan, terus ada penari, ada penabuh, ada bapak pendul gitu Mbak. Kalau boleh tahu, pemain barongan itu ada berapa orang? Tergantung sih Mbak, kalau untuk acara-acara itu untuk pemain barungannya sendiri itu tergantung dari kepala atau pemiliknya barungan itu, bimbingan bapak pembimbing itu akan membawa 6 orang untuk pemain, ada 1 pendol, ada 2 sinden, juga ada 4 penari, 2 laki-laki dan 2 perempuan, juga ada penabuhnya. Itu untuk penabuh juga tergantung gamelannya sendiri. Kadang kalau yang minta acara ingin lengkap ya membawa banyak penabuh karena gamelannya kan banyak. Selanjutnya,
bagaimana proses pemilihan dan pelatihan para penari barongan di Kudus ini? Kalau untuk pemilihan pemain itu tidak ada ya Mbak, soalnya dari segi orang yang melestarikan atau pembimbing barongan sendiri itu, kalau ada yang mau ikut gabung nanti diajarkan. Berarti gak ada persyaratan khusus gitu ya? Kalau persyaratan ya niat. Selanjutnya, di lokasi mana saja biasanya pertunjukan barongan ini dilakukan, Mas? Misal kalau ada acara 17-an biasanya yang apa pasti ada itu di daerah Kudus, 17 Agustusan, karnaval budaya atau karnaval HUT di Kudus. Kalau ada acara tanggapan atau ingin punya nazar. Baik, Mas. Selanjutnya, jelaskan gimana alur cerita atau tema yang biasanya ditampilkan dalam pertunjukan barongan ini, Mas. Kalau alur tema itu tergantung ya Mbak. Kalau untuk hiburan rakyat sama tanggapan itu beda, karena untuk kalau tanggapan kan ada acara-acara khusus untuk atau dari yang menganggap itu ada nazar apa, nanti kalau ada ruatan apa. Tapi kalau untuk hiburan rakyat itu biasanya yang pertama itu pasti ya pembukaan sendiri barongan, atau kata orang sini atau orang Kudus itu gong pertama. Terus setelah itu ada tari kuda lumping, juga dimasukkan kadang ada apa namanya seperti di dagelan. Itu juga nanti ada nyanyi untuk sinden, tembang-tembang Jawa. Habis itu yang terakhir acara kuda lumping atau makan beling, seperti makan beling, makan ayam gitu. Baik, Mas. Pertanyaan selanjutnya, apa ada ritual atau kepercayaan khusus yang terkait dalam pertunjukan barongan? Kalau untuk ritual khusus pasti ada ya Mbak, namanya budaya, apalagi budaya Jawa. Kalau untuk barongannya sendiri itu tergantung dari pemilik barongan sendiri tapi pasti ada ritualnya. Kalau untuk saat acara ya kasih sesajen, terus Kepada barongannya. iya kepada barongan, kepada barongan nanti biasanya ada doa untuk pemain, terus berkunjung ke punden terdekat yang lokasinya dibuat acara itu sendiri. Nanti juga ada makanan kayak gemblong gitu untuk acara ritualnya seperti itu. Dan kembang-kembangnya ya kembang jurupa itu, bunga kantil terutama itu. Terus kemenyan itu juga ada. Kalau boleh tahu itu biar apa, Mas? Yang namanya ritual ya Mbak, untuk menghormati leluhur. Baik. Bagaimana masyarakat di desa ini memandang dan menghargai budaya barongan? Untuk masyarakat sini sangat suka ya kalau ada pertunjukan barongan, hiburan barongan itu. Apalagi untuk kalau tanggapan itu, terutama anak-anak sampai dewasa itu sangat menyukai. Jadi kalau ada pertunjukan barongan pasti sangat ramai Mbak. Meramaikan ya. Ya.
Selanjutnya, bagaimana budaya barongan di desa ini beradaptasi dengan perkembangan zaman modern? Untuk budaya barongan di desa ini atau di Kudus ya Pak, pertama untuk beradaptasi di zaman modern ya, kita sebagai pemain atau ya untuk melestarikan budaya barongan itu menampilkan barongan atau biar tidak hilang dari zaman modern ini, karena kan sekarang banyak anak-anak atau orang dewasa yang tidak mau melestarikan dan tidak mau, karena dengan modern kadang ada yang malu. Tapi untuk beradaptasi itu budaya barongan di Kudus ini biasanya itu ada lomba barongan ya, yang diadakan dari Pak Bupati atau dari kepala dinas kebudayaan. Terus kalau ada acara 17-an itu pasti serentak satu kota Kudus pasti ada baru, biar tidak hilang dari zaman sekarang. Oke, mungkin itu ya teman-teman untuk tradisi barongan, mulai dari asal-usul, tradisi, filosofi, dan saya berterima kasih kepada Mas Nabil karena sudah mau diwawancarai. Terima kasih semuanya, sampai bertemu kembali.